Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Baik, sebelum melakukan pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah berdoa, ada baiknya juga kita menyiapkan LKS dan juga buku tulis apabila ada hal-hal yang perlu dicatat. Selain itu, pakaian juga harus rapih agar memberi kenyamanan saat kalian belajar. Oke, kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak, bahasan materi seni budaya yang akan kita bahas hari ini adalah dalam merancang pementasan yang kita butuhkan adalah membentuk panitia. Panitia dalam sebuah pementasan ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan teater. Pada sebuah teater, kepanitiaan harus diperhatikan sangat jeli atau jelas dan teliti. Kenapa? Karena panitia ini memiliki fungsi atau memiliki manfaat, yaitu menyatukan hati dan kesadaran semua yang terlibat untuk tujuan yaitu membuat pementasan yang baik, berhasil dan sukses. Jadi berkat kerjasama antar panitia, sebuah pementasan akan sukses, akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu antar panitia, antar anggota sangat dibutuhkan kerjasama yang baik. Jangan sampai terdapat cekcok atau terdapat kesalahpahaman dalam menjalankan tugas sebagai panitia perancang pementasan. Dalam panitia terdapat susunan atau struktur yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dan juga sangat bermanfaat dalam berjalannya perencanaan. Yang pertama ada pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Tugasnya berupa mengontrol kerja kerumah tanggaan, operasional staff, pemilihan tempat pementasan, hingga standar kualifikasi gedung yang digunakan sebagai pertunjukan. Produksi adalah kecakapan tugas yang diembannya. Jadi, sebagai pimpinan produksi, dia bertanggung jawab penuh dalam penunjukan tugas kepada anggotanya, dalam pemilihan tempat untuk pementasannya, dalam kepemimpinannya ini, pementasan ini bergantung pada kinerjanya. Apabila dia mampu mengatur anggotanya dengan baik dan anggotanya dapat mau mendengarkannya dengan benar juga, akan terjalin sebuah keeratan dalam keanggotaan sehingga akan berhasillah pementasan juga dijalankannya. Yang kedua ada pimpinan artistik. Pimpinan artistik adalah pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksi. Tanggung jawab artistik ini bertanggung jawab atas karya, performa, penyajian hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik. Jadi kalau tadi produksi ini berhubungan dengan manajemennya, berhubungan dengan administrasi, sementara pimpinan artistik berhubungan dengan pemerannya, jalan cerita dalam pementasannya, seperti itu. Bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di panggung, dari jalan ceritanya, dari penokohannya, seperti itu. Yang ketiga ada manajer panggung. Manajer panggung adalah orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung. Tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah mengatur urutan pementasan berdasarkan arahan pimpinan artistik, serta mengakumulasi berbagai kebutuhan, mulai dari alat-alat musik yang digunakan, pementasan, hingga bagaimana setting atau pengaturan, pencahayaan, musik dan efek musik, serta berbagai kebutuhan lain yang diminta pimpinan produksi atau penyaji karya seni dalam suatu produksi pementasan. Jadi semua yang mengatur apa yang ada di
panggung, tentang kelengkapan panggung yang dapat membantu berjalannya pementasan itu adalah tanggung jawab dari manajer panggung. Yang keempat ada asisten manajer panggung. Asisten manajer panggung bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik. Apabila tidak ada properti yang diminta oleh penyaji karya seni dan pimpinan artistik menjadi beban, tugas, dan tanggung jawab asisten manajer panggung. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dari pengaturan panggung yang terlewat oleh pimpinan artistik, nah asisten manajer panggung ini wajib jeli, harus tahu apakah ada yang terlewat, apakah ada yang masih kurang dari penataan panggung, apa yang sudah direncanakan, apakah ada yang masih ketinggalan dari apa yang sudah di list atau didaftarkan sebagai kelengkapan panggung. Selanjutnya ada penata lampu. Penata lampu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik. Masalah pencahayaan, terang padamnya lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan matinya lampu dari perusahaan listrik negara adalah menjadi beban moral tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan tata cahaya. Jadi selain tanggung jawab pimpinan artistik, di panggung ini menjadi tanggung jawab penata lampu juga, yaitu misalnya ketika sedang berjalan pementasan tiba-tiba ada lampu yang mati. Nah, di sini penata lampu diminta untuk kecepatan tanggapan dalam mengatasi permasalahan. Lalu ketika sedang memulai pementasan, kemana arah lampu menyorot, lalu seperti apa sorotan lampu dari arah mana saja, pengaturannya ini diatur oleh penata lampu. Selanjutnya ada penata musik. Penata musik secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Artistiknya pementasan karya seni yang dipergelarkan dalam hubungannya dengan musik menjadi beban tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan musik dan sound. Jadi kalau tadi pimpinan artistik ini bertanggung jawab atas si pelakonnya, pemerannya, sementara penata musik ini bertanggung jawab atas musik yang mengiringi pementasan untuk membantu penyampaian pesan apa yang ada dari pemeran ini, dibantu agar para penonton ini dapat makin menghayati dari penampilan ini, bergantung kepada musik yang mengiringinya juga. Makanya penata musik juga sangat penting perannya dalam pementasan panggung. Selanjutnya ada penata gerak. Penata gerak secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Beban tanggung jawab dan tugas penata gerak adalah mengatur gerak semua pemain sehingga pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Jadi pemeran ini dibantu oleh pimpinan artistik untuk dalam aktingnya atau penyajian perannya, sementara penata gerak membantu mengarahkan kemana pemeran atau pelakon atau aktor harus bergerak setelah, dari mana dia masuk, kemana dia harus keluar, ke arah mana harus dia bergerak setelah melakukan adegan 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, selain kepanitiaan, yang terpenting dalam pementasan juga adalah membuat rancangan pentas. Merancang tata teknik pentas merupakan pekerjaan yang rumit dan memerlukan tenaga. Pentas perlu dirancang sesuai dengan tema masing-masing kelompok yang akan tampil karena merupakan representasi dari lakon yang dibawakan. Pembuatan rancangan pentas harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari naskah yang sedang digarap. Naskah yang bercerita tentang lingkungan di hutan harus menggambarkan setting atau latar belakang panggung berupa gambar hutan lengkap dengan pohon-pohon yang dibuat 3 dimensi, atau secara tidak langsung, walaupun itu gambar tapi harus dibuat senyata mungkin. Pengetahuan tentang tata teknik pentas diperlukan untuk mengenal bagaimana kerja yang baik dalam merancang pementasan. Pengenalan istilah tempat pementasan untuk teater dan beberapa jenis arena pentas bisa memberikan gambaran untuk lebih kreatif dalam merancang pementasan. Panggung yang dimaksud bukan hanya berupa panggung teater yang sudah resmi dibangun dalam gedung pertunjukan, tapi juga bisa bentuk pementasan yang secara spontan dibuat.
seperti ruang kelas, aula sekolah, atau lapangan sekolah yang dijadikan panggung pertunjukan teater. Kreativitas dan pemahaman tentang tata pentas bisa terwujud apabila kalian memiliki kreativitas yang out of the box, yang tidak dapat disangka-sangka. Jadi dalam merancang pementasan ini, merancang panggung, kalian sangat diminta kreatif, sangat diminta untuk bisa melakukan apa saja yang diminta secara spontan, secara mendadak, sehingga bisa menghasilkan pementasan yang baik. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada sangat penting juga, selain panitianya dibentuk, lalu ada panggungnya dihias sebaik mungkin rupanya dengan tema. Yang ketiga ada para pemeran ini melakukan latihan. Jadi selain menyiapkan tempat, para pemeran atau pelakon atau aktor-aktrisnya ini harus melakukan latihan agar apa? Agar penampilannya di panggung ini bisa menghasilkan penampilan yang baik. Proses latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan. Latihan yang mengarah pada pementasan biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan. Latihan yang baik diawali dengan latihan rutin berupa pemanasan olah tubuh yang berguna mempersiapkan kebugaran pemain dan olah suara yang berguna untuk kesiapan suara panggung pemain. Dengan waktu latihan yang teratur dan mencukupi dalam setiap minggunya, pementasan yang baik bisa terwujud. Sebelum latihan mengarah pada naskah untuk pementasan, sebaiknya kalian melakukan latihan untuk mengasah kemampuan spontanitas atau improvisasi berupa permainan peran atau role player. Jadi, dalam melakukan latihan ini tidak mendadak ketika akan ada acara baru melakukan latihan, tidak. Tapi dalam kesehariannya tetap melakukan latihan seperti apa, karena dalam pementasan ini kan kita pasti tahu tidak langsung diberitahukan peranan apa yang akan didapat, pasti akan melalui jalur casting. Namun keseharian para pemain teater ini juga tetap melakukan olahraga, olah suara. Jadi sehingga badannya bugar, suaranya pun akan baik ketika melakukan pementasan. Nah, ketika sudah dapat peran barulah lebih mengerucut atau lebih fokus kepada peran yang akan dimainkan. Ketika belum dapat peran, itu akan para pemain biasanya berlatih random, acak. Berlatih olah suara, olahraga, olah vokal, semuanya itu acak, namun tetap sesuai pola atau sesuai aturan, seperti itu. Nah, untuk hari ini materinya itu saja. Sebagai tugas, kalian bisa lihat halaman 51 di latihan 1. Ada jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Isian ada 1-5. Kalian tulis di buku tulis soal dan jawabannya. Lalu nanti kalian isikan ke dalam link yang akan saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap belajar di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.